Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Ayustianingrum, mahasiswa RPL Teknik Informatika UNESA. Dalam video kali ini, saya akan membuat sebuah program yang saya rancang untuk sebuah bisnis cafe. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans, PHPMyAdmin, dan juga XMPP. Pada program kali ini, yaitu saya membuat sebuah program untuk kafe, ini saya mengambil dari perspektif admin sebuah kafe yang mana bisa mengakses berbagai menu yang terdapat dalam program yang ada di dalam kafe tersebut. Berikut ini adalah contoh gambaran menu-menu yang bisa diakses oleh admin, yaitu ada menu login, kemudian menu cafe, kemudian menu transaksi, dan menu registrasi. Berikut ini adalah rancangannya yang saya buat dalam aplikasi NetBeans. Dalam membuat aplikasi ini, saya melakukan beberapa hal yang mana terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu membuat variabel default model tabel, kemudian membuat prepare statement, membuat result set, dan kelas koneksi. Kemudian dilanjutkan dengan membuat kelas dan mengisi konstruksinya dengan komponen GUI, membuat refresh table, kemudian melakukan coding untuk button input, coding untuk tabel, coding button update, coding button delete, dan menambah refresh table dan koneksi di aplikasi. Nah, di sini saya membuat program itu dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Untuk membuat program tersebut, pertama saya akan membuat suatu paket atau project dengan cara klik new file, kemudian maka akan muncul format Java, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan desain aplikasi. Pertama saya melakukan desain untuk menu login. Di sini ada tab username dan password. Kemudian pada menu cafe, di sini itu ada tab kode menu, nama menu, jenis menu, kemudian harga, kemudian juga ada tab yaitu input menu, update, delete, dan menu registrasi. Kemudian saya juga membuat desain untuk menu registrasi, yaitu ada ID user, password, username, nama username, dan juga ID level. Setelah membuat desain, langkah selanjutnya adalah, ini saya berikan salah satu contohnya, mendefinisikan change variable name. Seperti ini contohnya ID user, yaitu kita bisa sebut dia text ID user. Kemudian, dan itu dilakukan untuk semua tab-tab yang ada di dalam paket Cafeludik atau paket program Cafeludik. Selanjutnya adalah melakukan atau membuat sistem basis data di dalam PHPMyAdmin. Berikut ini selanjutnya adalah membuat basis data di dalam localhost PHPMyAdmin. Sini saya sudah membuat database Ludik. Dan ini harus juga dinyalakan di start. Di sini untuk database yang terdapat dalam database saya adalah ada tabel menu, tabel transaksi, dan user.
Yang mana ini juga disesuaikan dengan desain yang tadi dibuat di dalam NetBeans. Di sini di dalam tabel menu itu terdapat beberapa atribut, yaitu kode menu, nama menu, harga, status, dan jenis menu. Kemudian di dalam tabel transaksi ada atribut ID transaksi, nama pelanggan, kode menu, tanggal, nama menu, harga, dan jumlah beli, serta total. Dan yang terakhir di dalam tabel user ada atribut ID username, password, nama user, dan ID level. Jadi memang program ini dibuat yang mana bisa diakses oleh beberapa pengguna, yaitu terdiri dari admin, pelanggan, owner, dan kasir. Namun dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan perspektif pemrograman ini jika menggunakan login dari admin. Kita kembali ke dalam NetBeans. Ya, langkah pertama adalah membuat desain. Kemudian, proses selanjutnya adalah membuat variabel default, model tabel, prepare statement, result set, dan kelas koneksi. Berikut ini. Jadi memang langkah pertama adalah yaitu membuat coding untuk variabel default model tabel, prepare statement, dan result set, dan kelas koneksi. Contoh yang ada di menu login berikut ini adalah codingannya: public class, cafe login, extend java swing, jframe, private prepare statement, start, private result rs, koneksi key, dan new koneksi. Ini untuk mengkoneksikan antara NetBeans dengan sistem database yang ada di localhost. Kemudian pada tab class user di sini kita mendefinisikan tadi atributnya sesuai dengan yang ada di phpMyAdmin. Contoh ada atribut ID user dan ID level yang mana menggunakan format integer, kemudian untuk username, password, dan nama username itu menggunakan format string. Kemudian adalah membuat kelas dan mengisi konstruksinya dengan komponen GUI, membuat refresh table. Refresh. Contohnya di sini. Kemudian setelah dilakukan untuk membuat kelas dan mengisi konstruksi dengan komponen GUI dan membuat refresh table, selanjutnya itu adalah melakukan coding pada setiap menu. Contoh untuk input menu. Berikut ini. Jadi memang untuk setiap button yang ada di aplikasi itu akan diawali dengan try, catch, exception E, dimana nanti ketika ada gagal itu ada pemberitahuannya. Contohnya adalah pada menu cafe, button input pada menu cafe. Di sini kan memang untuk menu cafe itu dalam database itu masuk ke dalam tabel menu. Jadi di sini dimasukkan menu M sama dengan new menu. Di start sama dengan K get count, prepare statement, insert into menu values. Nah, ini di sini ada tanda tanya ada 5 yang mana itu disesuaikan dengan tabel yang ada di struktur data yang ada di menu.
yaitu ada 5, kode menu, nama menu, harga, status, dan jenis menu. Kemudian untuk start titik set integer 1,0, kemudian start set string 2, m titik nama menu, yang mana ini maksudnya adalah agar terkoneksi antara yang kita inputkan di dalam aplikasi itu akan masuk ke dalam PHP My Admin. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah melakukan coding untuk tabel. Di sini dalam menu cafe, atau mungkin saya contohkan yang cafe. Untuk menu cafe, di sini ada tabel yang mana berisi kode menu, nama menu, kategori menu, harga, dan status. Kita bisa selanjutnya itu adalah melakukan coding pada tabel, yang mana ini codingnya bertujuan untuk menginputkan, menaruhkan inputan kita di dalam tab ini ke dalam tabel, begitu. Jadi untuk codingnya, teks kode menu, yaitu ini variabel dari tabelnya tadi, set text model get value at table menu cafe, get select row 0, yang mana memang dalam sebuah tabel di dalam Java untuk baris pertama itu terhitung dari 0. Jadi ditulis 0 to string. Kemudian yang kedua, teks nama menu. Jadi kan tadi ada kode menu, nama menu, kategori menu, harga, dan status. Gitu. Kemudian di sini juga ada delete, yang mana berfungsi untuk menghapus salah satu data yang sudah diinputkan. Melakukan coding pada button delete. Caranya adalah tentu diawali dengan try catch exception E, karena tadi database-nya itu berasal dari database tabel menu. Di start sama dengan ke getCon prepare statement delete from menu where kode menu sekian. Start.set integer 1, integer %integer text kode menu get text. Kemudian start execute update dan refresh table. Dan yang terakhir adalah menambahkan refresh table dan koneksi pada codingan. Seperti itu. Berikut ini adalah simulasi. Contoh, kita login menggunakan username admin Ludik, kemudian passwordnya. Nah, untuk dalam menu registrasi atau daftar, kita sebagai admin bisa memasukkan atau menginputkan username, password, dan nama user. Jadi kita bisa memberikan akses ke beberapa owner dengan cara menginputkan pada tab-tab berikut. Contoh seperti ini, kasir Ludik, dia ada ID levelnya 2, username-nya kasir Ludik, passwordnya kasir 123, dan seterusnya. Kita juga dapat mengupdate dan juga mendelete data tersebut. Sebagai admin juga bisa mengakses menu masakan berikut, hampir sama. Jadi kita bisa menginputkan kode menu, nama menu, harga, dan status. Di sini saya sudah mencoba menginputkan contoh untuk nama menu Ocha latte, tersedia, drink, harganya 35.000, dan seterusnya. Kemudian pada menu transaksi. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya terkait dengan
pembuatan program pemrograman berorientasi objek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.